Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odi Yuvita dengan NPM 13250101. Pada kali ini, saya akan membahas topik yang berjudul Sistem Peredaran Darah, Fungsi, Penyakit, dan Gangguannya. Selama beberapa menit ke depan, kita akan mendalami bagaimana sistem vital ini bekerja di tubuh kita, serta beberapa kondisi yang dapat memengaruhinya. Selanjutnya di slide kedua ini, kita akan memahami definisi dan fungsi dasar sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah juga dikenal sebagai sistem kardiovaskular, adalah jaringan organ dan pembuluh yang menggerakkan darah ke seluruh tubuh. Berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan hormon, mengeluarkan sisa metabolisme, dan menjaga suhu dan pH tubuh. Sistem peredaran darah terdiri atas tiga komponen utama, yaitu yang pertama jantung. Jantung merupakan organ vital berotot yang berfungsi sebagai pompa pergerakan darah ke seluruh tubuh. Hebatnya, jantung memompa 5 liter darah per menitnya. Yang kedua ada pembuluh darah, yaitu jaringan tabung yang mengangkut darah, yang terdiri atas arteri yang membawa darah kaya oksigen, vena mengembalikan darah kaya CO2, dan kapiler pertukaran zat di sel. Yang ketiga ada darah, cairan vital pengangkut nutrisi dan zat buangan yang mengangkut O2 dan CO2, mengedarkan nutrisi dan hormon, dan melawan infeksi pembekuan darah. Di slide ketiga, kita fokus pada jantung, organ inti dari sistem ini. Jantung memiliki 4 ruang. Jantung memiliki 4 ruang utama, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel, dan juga memiliki 4 katup, yaitu trikuspid, pulmonal, mitral, aorta, yang memastikan aliran darah satu arah. Dinding dan sistem konduksi juga berperan penting. Setelah itu, siklus peredaran darah. Siklus peredaran darah manusia bersifat ganda, yaitu sirkulasi sistemik, jantung ke tubuh, dan pulmonal, jantung ke paru-paru dan kembali. Selanjutnya, mekanisme detak jantung. Pemompaan jantung melibatkan siklus diastol atau relaksasi mengisi darah, dan sistol, kontraksi memompa darah keluar menuju tubuh atau paru-paru. Fungsi penting jantung. Jantung memompa darah kaya oksigen dan nutrisi ke seluruh sel, jaringan, dan oksigen tubuh, menjaga kelangsungan hidup. Di slide keempat, yaitu penyakit dan gangguan umum sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah yang kompleks ini rentan terhadap berbagai penyakit dan gangguan. Beberapa yang paling umum meliputi hipertensi atau tekanan darah tinggi, kondisi kronis saat tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Dijuluki juga silent killer karena penyakit ini seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas meski tekanan darah sudah sangat tinggi. Yang kedua ada penyakit jantung koroner. Terjadi ketika pembuluh darah jantung tersumbat oleh timbunan lemak atau plak akibat aterosklerosis. Plak menyempitkan pembuluh, mengurangi aliran darah dan oksigen ke otot jantung. Penyebab utama kematian global 7,4 juta per tahun. Gejala umumnya meliputi nyeri dada, sesak napas, kelelahan berlebihan, keringat dingin, hingga serangan jantung. Adapun kondisi terkait dengan penyakitnya ada aterosklerosis,
yaitu pengerasan dan penyempitan arteri akibat penumpukan plak. Stroke terjadi saat pasokan darah ke otak terganggu, baik karena penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah menyebabkan kerusakan sel otak. Yang terakhir ada gagal jantung. Jantung tidak dapat memompa darah secara efisien untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Ini adalah kondisi-kondisi serius yang perlu kita pahami gejalanya. Di slide kelima, ada gangguan dan kelainan pembuluh darah. Tidak hanya jantung, pembuluh darah juga bisa mengalami gangguan. Misalnya, aneurisma, tonjolan atau pembengkakan pada dinding pembuluh darah. Sering terjadi di aorta atau otak, berisiko pecah dan pendarahan serius. Faktor risikonya adalah tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, riwayat keluarga atau bawaan dari lahir. Selanjutnya ada varises, vena yang membesar, berliku, berwarna biru ungu tua, paling sering di kaki. Katup vena tidak berfungsi dengan baik. Yang selanjutnya ada trombosit dan emboli. Trombosit adalah bekuan darah di pembuluh darah yang menghalangi aliran, dan emboli adalah gumpalan yang terlepas dan menyumbat pembuluh lain. Jenis trombosit ada trombosit vena di vena dan trombosit arteri di arteri. Penyakit arteri perifer, arteri yang membawa darah ke tungkai menyempit karena penyumbatan plak, mengurangi aliran darah. Faktor risiko umumnya ada tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, merokok, diabetes. Ada obesitas, kurang aktivitas fisik, dan riwayat keluarga. Untuk pencegahannya yaitu gaya hidup sehat seperti diet, olahraga, dan yang teratur, berhenti merokok, dan kontrol tekanan darah, kolesterol, dan diabetes. Kelola diabetes secara teratur. Selanjutnya ada kelainan darah dan komplikasi terkait. Selain jantung dan pembuluh darah, darah itu sendiri juga bisa mengalami kelainan seperti anemia. Anemia adalah kekurangan sel darah merah atau hemoglobin sehat, mengurangi pasokan oksigen ke jaringan tubuh, menyebabkan kelelahan dan kelemahan. Penyebab utamanya adalah kehilangan darah, produksi sel darah merah kurang, penghancuran sel darah merah tinggi, defisiensi zat besi, asam folat, dan B2. Gejala umumnya seperti kelelahan dan kelemahan, sesak nafas, dan pusing. Kedua ada leukemia, yaitu kanker pada jaringan pembentuk darah atau sumsum tulang, ditandai pertumbuhan cepat sel darah putih yang abnormal. Dampaknya, sel darah putih abnormal menyingkirkan sel darah merah dan trombosit sehat, mengganggu fungsi penting tubuh. Gejalanya seperti pendarahan dan memar yang tidak biasa, serta banyak jenis berbeda pada anak dan dewasa. Faktor di slide ke-7 yaitu faktor risiko dan pencegahan penyakit peredaran. Faktor risiko utamanya yaitu merokok, dapat merusak pembuluh dan memicu aterosklerosis. Yang kedua ada pola makan tidak sehat yang menyebabkan kolesterol tinggi dan obesitas. Yang ketiga ada kurang gerak yang memperburuk kondisi jantung. Yang keempat ada usia dan genetik, faktor yang tidak bisa diubah. Selanjutnya ada tekanan darah tinggi, rusaknya pembuluh darah, dan diabetes, plak, dan peradangan pembuluh. Langkah-langkah untuk pencegahan efektif yaitu gaya hidup sehat seperti diet seimbang dan aktif, manajemen stres, dapat menjaga kesehatan jantung, pemeriksaan rutin,
dapat mendeteksi dini dan kontrol. Selanjutnya ada berat badan ideal, kurangi berat badan dan cukup istirahat, dapat mengoptimalkan fungsi tubuh. Di slide terakhir ada kesimpulan dan saran. Pentingnya kesehatan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah sangat vital untuk transportasi oksigen, nutrisi, dan pembuangan limbah. Menjaga kesehatannya dapat mencegah penyakit serius seperti jantung dan stroke, menjamin kualitas hidup yang lebih baik. Langkah praktis hidup sehat seperti diet sehat, konsumsi makanan seimbang seperti buah, sayur, dan biji-bijian. Yang kedua ada aktivitas fisik, yaitu olahraga teratur minimal 30 menit setiap harinya. Selanjutnya, hindari rokok dan alkohol, dapat melindungi pembuluh darah dan jantung. Selanjutnya ada kelola stres, yaitu praktikan relaksasi seperti meditasi dan yoga. Selanjutnya ada periksa rutin, pantau tekanan darah, kolesterol, dan gula darah. Baik, sampai di sini saja pembahasan kita. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.